بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dunia ini, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman yang makmur, bahagia, adil, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua, yang mana salah satunya adalah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangunkan dari mati sementara kita, dari tidur kita, ya. Insya Allah rahmat ini, nikmat ini, kelapangan yang Allah berikan ini bisa kita gunakan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kuatkan kita untuk senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ba'da subuh, Selasa ba'da subuh, insyaallah mulai dengan hari ini dan ke depan insyaallah seterusnya kita akan melaksanakan kajian bersama atau belajar bersama untuk sama-sama ya kita menambah ilmu kita, kita menambah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang agama ini, dan insya Allah semoga waktu yang Allah berikan kepada kita, kelapangan yang Allah berikan kepada kita ini memang sebaiknya kita gunakan untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan kita, sehingga pemahaman kita atau keyakinan kita atau ibadah kita itu dari hari ke hari semakin baik insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan Selasa ba'da subuh insyaallah kita akan membahas atau belajar bersama tentang kitab Sahih Bukhari Muslim, ya, yaitu berkenaan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ini dua ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yang mana keduanya ini sudah masyhur di kalangan para ahli hadis dan hadis-hadisnya terkenal sahih atau hadis yang benar. Langsung mawon nggih. Mengingat mboten dangu-dangu nggih, nanti lek kedangon jenengan nggih bosen ngoten. Terutama ibu-ibu niki nggih banyak kegiatan di rumah. Jadi langsung mawon, ada beberapa bab di dalam kitab ini. Yang pertama ya pada hari ini ya adalah bab tentang iman. Bab tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada bersama kaum muslimin, sedang bersama-sama dengan kaum muslimin, datang seorang lelaki kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman?" Ya. Lalu Nabi bersabda, "Kamu hendaklah percaya, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul, dan percaya kepada hari kebangkitan." Jadi di dalam hadis ini salah satunya adalah menerangkan tentang iman. Iman itu apa? Saya ulangi, yaitu beriman itu adalah beriman kepada Allah, ya, atau percaya kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, ya. Jadi semua kitab yang diturunkan bukan hanya Al-Qur'an, ya. Jadi sebelumnya itu memang ada kitab-kitab yang
terdahulu seperti Injil, Zabur, Taurat, ngoten nggih. Jadi kitab-kitab itu tes kitab-kitab itu dulunya juga pernah ada dan benar, ngoten nggih. Tes tes. Dan itu semua adalah kitab-kitab yang perlu kita imani. Maka Al-Qur'an ini adalah kitab yang benar. Bukan yang paling benar tapi yang benar. Karena kitab-kitab terdahulu itu sebenarnya juga dahulunya itu benar. Kemudian oleh para pengikutnya atau para pendeta-pendeta atau rahib-rahibnya itu ada yang ditambahi, ada yang dikurangi sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga kitabnya sudah tidak asli lagi, sudah tidak otentik lagi. Sementara Al-Qur'an ini Allah janjikan, Allah jaga ya keasliannya, keotentikannya ya hingga hari kiamat kelak. Salah satunya adalah dengan banyaknya para penghafal Quran. Dan Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang mudah dihafal, wandel, tapi mudah dihafal. Bahkan para profesor itu yang mengarang kitabnya sendiri, mengarang-arang sendiri, menulis-nulis sendiri, itu tidak hafal dan tidak bisa hafal. Tetapi Al-Quran anak kecil pun bisa hafal. Masya Allah, ini salah satu mukjizat gitu, dan salah satu cara Allah untuk menjaga keaslian Al-Quran. Kemudian iman kepada para rasul, iman kepada para rasul, seperti yang dijelaskan oleh ustadz kita, Ustadz Yosi, bahwasanya pinten niko para rasul niku jumlahnya pinten 300 pinten ngoten nggih, 300 sekian ngoten niku rasul, dan para nabi niku lebih banyak lagi. Tetapi yang kita ketahui, walau alam bisawab, saya juga belum jelas hukumnya apakah ini wajib atau nopo nggih. Bahwasanya yang kita ketahui itu adalah 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Kemudian iman itu adalah percaya kepada hari kebangkitan. Jadi seorang muslim, seorang yang beriman itu harus percaya bahwasanya kelak kita akan dibangkitkan. Jadi seperti keyakinan tes seperti keyakinan orang-orang ateis nih, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu mereka menganggap bahwasannya hidup itu ya sekarang ini. Jadi kita sudah mati, ya wes berarti udah selesai. Itu anggapan mereka, dan itu adalah anggapan yang ya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, kita memiliki keyakinan bahwasanya kelak ya ada suatu hari yang mana kita akan dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan. Ini adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini ya, apa yang selama kita di dunia ini kita perbuat. Kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, lelaki tadi ya yang mendatangi Rasul itu bertanya lagi, apa Islam itu? Nabi bersabda, Islam ialah menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi ini rukun Islam. Jadi Islam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam hadis ini bahwasanya Islam itu adalah menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu dengannya. Ini kalau didefinisikan yaitu adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam kalimat syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah, memang kita meyakini, kita percaya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini konsekuensinya
luas ini, besar ini. Dimana dengan kita bersyahadat, kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka tidak ada sesuatu pun ya selain Allah, tidak ada kekuatan manapun selain Allah, tidak ada yang lain selain Allah ya. Itu yang harus kita genggam teguh. Jadi kalau kita meminta sesuatu hanyalah kepada Allah. Kalau kita beribadah hanyalah untuk Allah. Kalau kita berkeluh kesah hanyalah kepada Allah. Semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah konsekuensi dari kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berikutnya, ini salah satu rukun Islam juga selain syahadat, yaitu membayar zakat. Ini seorang muslim wajib membayar zakat. Kemudian mendirikan, ngapunten, yang kedua tadi mendirikan sholat ya. Sholat itu yang fardu 5 waktu dan ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Membayar zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan itu wajib 30 hari ya. Kalau yang selain ini itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan seorang wanita nih atau seorang ibu-ibu itu diberi garansi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan memasuki pintu surga, memasuki surga dari pintu sebelah manapun yang ia sukai. Terus pintunya terbuka semua untuk seorang wanita, untuk seorang ibu yang syaratnya itu insya Allah 4. Yang pertama itu apa? Sholat fardu ya. Jadi seorang wanita yang melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu niku nggih. Ya, terus misalnya belas tidak usah sholat sunnah, tapi sholat fardunya tertib. Ya, niku syarat pertama. Yang kedua, niku taat kepada suaminya. Terus sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang kedua taat kepada suaminya. Ini wajib ya, karena seorang lelaki atau seorang suami itu adalah seorang pemimpin, dan yang mengangkat dia sebagai pemimpin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana seorang pemimpin, dia wajib untuk ditaati. Maka ketaatan seorang istri, seorang wanita kepada suaminya ini wajib, dan ini menjadi salah satu syarat masuk surga. Kemudian yang ketiga, niku menjaga kehormatannya. Ini terutama pada saat ditinggal suaminya, saat ditinggal pergi, nopo di saat ngapunten nopo niku menjanda. Ini benar-benar seorang wanita dituntut untuk menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat itu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Boten tahu puasa sunnah Senin Kamis nggih, boten Daud nggih, boten, hanya puasa di bulan Ramadan 30 hari. Kemudian tambah satu lagi, yaitu menjaga amanah suami atau menjaga harta. Ini kan biasa seorang suami itu memberikan hartanya atau menafkahi ya, keluarganya termasuk istrinya. Nah, ini benar-benar dijaga harta itu atau nafkah itu amanah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka apabila kelimanya ini terpenuhi, maka seorang istri itu dia dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Enak nggih Bu nggih, sekeco nggih. Sekeco niki namung niku dados salat fardu nggih, puasa di bulan Ramadan, taat pada suami, kemudian menjaga kehormatan, menjaga harta suaminya. Niki pun 5 niki jenengan genggam erat, insyaallah masuk surga dari pintu mana saja yang jenengan kehendaki. Lek wong lanang iki angel. Wong lanang iki angel, kudu ditambah sunnah kudu tidak cukup sholat fardu tok, ditambah sholat sunnah, sholat napa niku, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian puasa ya kudu ditambah puasa sunnah. Iki wong lanang iki kowe tanggungane angel.
Nanti karena dia sebagai suami, sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab atas seluruh yang ia pimpin. Maka seorang lelaki ini memang memiliki seorang suami ya, ini memang memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada seorang wanita. Jadi pun dikira wong lanang iki apa turu. Oh, tidak seperti itu. Itu kelihatan di dunianya ya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, suami inilah yang akan mempertanggungjawabkan keluarganya. Suami inilah yang akan ditanya. Makanya lek basa Jawa niku napa? Swarga nunut, neraka katut. Nah, niku lek napa niku wong wedok niku istri niku nggih. Jadi swarga nunut, neraka katut. Artinya apa? Garis besarnya kalau suaminya niku baik ya, mengajak kepada kebaikan, maka ya wanita itu akan katut mlebu surga karena suami ini adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, dia mengajak nggih sampun itu insyaallah masuk surga. Neraka katut. Nah niki lek suaminya naudzubillah bidzalik buruk nggih, suaminya niku tidak paham tentang agama nggih, ibadahnya naudzubillah bidzalik, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niki pun di napa niku tidak usah dituruti ya seperti itu. Jadi ketaatan itu yang pertama adalah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada ulil amri. Ulil amri ini termasuk suami ini ulil amri di dalam keluarga. Harus tidak boleh menyelisih Allah dan Rasulnya. Berikutnya, kemudian ya lelaki tadi yang mendatangi Rasulullah bertanya lagi, apakah ihsan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau hendaklah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Dia Allah senantiasa memperhatikanmu. Jadi ini tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu seorang yang ihsan itu dia senantiasa merasa ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindak tanduknya, setiap amal ibadahnya yang dia lakukan itu senantiasa ia merasa, ia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan itu diperhatikan atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun ya namanya kita masih di dunia nih, belum bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini adalah zat yang maha gaib. Kita tidak akan mampu. Musa alaihissalam, Nabi Musa nih, ngotot pengen tahu ya Allah pengen melihat Allah ngoten nggih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, wahai Musa, aku akan menampakkan diriku Allah ya. Tapi niku napa niku namanya gunung. Kalau gunung itu tidak hancur ya, maka engkau akan bisa melihatnya. Nah, niki syaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ya, begitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan gunung itu langsung hancur. Gunung hancur, Musa pun langsung pingsan, tidak mampu melihat zat Allah yang Maha Agung ya. Jadi akan tetapi seorang yang ihsan ya, meskipun dia ya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan, dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ihsan ini seseorang akan semakin berhati-hati dalam bertindak tanduk, dalam berperilaku kesehari-hariannya. Karena walaupun dia sendiri ya tidak ada yang tahu dalam hal ini manusia, dia tetap ya yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Allah senantiasa mengawasinya. Sehingga apapun itu karena dia senantiasa merasa diawasi, maka akan senantiasa berhati-hati. Misalnya kados napa nggih yang ngetren niku Pak Prabowo niku gencar-gencarnya memberantas korupsi ngoten nggih. Korupsi niku dengan jabatannya yang tinggi mungkin ngoten nggih. Dia bisa memiliki wewenang yang lebih sehingga tidak ada yang tahu wah itu tak cukup nek sing ngerti. Tapi dengan ihsan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, senantiasa mengawasi kita ya, maka korupsi ya, atau kasus korupsi ini insya Allah bisa ditekan atau bahkan dihilangkan. Karena biarpun orang lain tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala
Maha mengetahui. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, setiap tindak tanduk kita, setiap ibadah kita, setiap gerak-gerik kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ada malaikat di kiri kanan kita yang senantiasa mencatat ya apa yang kita lakukan, dan kelak pasti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kemudian lelaki tadi ya, yang bertanya kepada Rasulullah bertanya lagi, kapankah hari kiamat akan datang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ditanya ya, tidak lebih tahu dari penanya. Nah, ini jawabannya sangat santun gitu. Jadi Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya. Artinya apa? Sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Tetapi ya, aku akan ceritakan kepadamu ya, mengenai tanda-tandanya. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Satu, apabila budak perempuan melahirkan majikannya, maka itu adalah sebagian dari tandanya. Jadi budak ya, seorang budak itu melahirkan majikannya. Jadi kalau seorang budak, ngapunten nggih, di dalam Islam budak itu halal digauli oleh majikannya. Budak perempuan nih, budak perempuan di dalam Islam itu halal digauli oleh majikannya. Dan apabila sang budak ini hamil, ya kemudian melahirkan anak, maka anaknya ini menjadi anak yang merdeka. Anak yang merdeka, maksudnya statusnya bukan budak sehingga menjadi majikannya. Nah ini kalau seorang budak sudah melahirkan ya majikannya, maka itulah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Di zaman dahulu, ya, di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, memang budak itu halal digauli oleh majikannya. Tapi pada zaman dahulu niku rasa malunya niku sangat besar. Jadi kalau punya anak dari budaknya niku isin. Nah, zaman sekarang ini sudah beda. Arep duwe anak kosopo ora isin. Bahkan duwe anak wonten tinggal wis ora diurusi ya. Naudzubillah min dzalik. Ini zaman sekarang ini terjadi. Banyak sekali di negara-negara yang masih mengakui perbudakan ya, seperti di Arab Saudi, yaitu itu banyak sekali para budak-budak yang melahirkan apa niku anak dari tuannya. Nah, ini memang salah satu dari tanda-tanda kiamat dan hari ini terjadi. Ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, hari ini terjadinya. Berikutnya, ini yang kedua ya, tanda kiamat yang kedua, apabila para penggembala unta hitam, ya, penggembala unta hitam berlomba mendirikan gedung-gedung yang megah, berlomba mendirikan gedung-gedung yang megah. Ini juga hari ini sudah terjadi. Jadi penggembala unta hitam niki apa nggih? Penggembala niku nggih penggembala angon unta nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali berita-berita yang menceritakan ya di dalam dunia maya, di baik itu di YouTube atau di berita-berita di media itu bahwasanya Saudi Arabia, penguasa Saudi ya, itu dulunya adalah seorang pengembala. Dan sekarang keluarga penguasa Arab Saudi ini sudah menjadi keluarga yang sangat kaya raya. Mereka mampu, ya, Allah beri kemampuan untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi. Bahkan gedung yang paling tinggi di dunia ini sekarang berada di Dubai, kerajaan Emirat Arab di Dubai, yang namanya Burj Khalifa kalau nggak salah. Itu gedung paling tinggi, jumlah lantainya 100 lebih. Nah, ini 100 lebih lantai. Ini berarti ke lantai ke 100 ngoten lek napa niku menek tangga niku pirang dino lagi tekan. Niku suwi banget gitu ya. Nah, niku wah Masya Allah. Mereka diberi Allah kemampuan untuk melakukan itu, untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Yang dahulu di zaman Rasulullah SAW bahkan kok 100 lantai, 2 lantai mohon yang wangil toh.
gitu. 2 lantai, 3 lantai, 100 lantai itu tidak terpikirkan. Tapi masya Allah ya, ini salah satu kebenaran mukjizat ya yang Allah berikan kepada Rasulullah. Hari ini terbukti ya, apa yang disampaikan Rasulullah hari ini terbukti. Gedung-gedung pencakar langit itu sudah berdiri, bahkan tidak hanya satu, banyak gedung-gedung pencakar langit. Ini bukti bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu itu benar. Berikutnya, hari kiamat adalah salah satu dari 5 hal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat itu rahasia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya langsung. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini yang namanya, kalau Bu Indri ini ada USG ini ningali bayi ini posisinya wis apik koro, bayi ini lanang apa wedok. Sekalipun sudah canggih seperti itu ya, kemungkinan ya, itu meleset juga masih ada, karena Allah sudah jelas ya di dalam surat Luqman tadi. Allah tegaskan bahwasanya tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang ada di dalam rahim. Jadi meskipun zaman sekarang sudah canggih, di USG itu masih bisa salah, dan banyak sekali yang tidak sesuai. Di USG ketoke lanang ternyata wedok, di USG ketoke wedok ternyata lanang. Itu banyak kejadian seperti itu. Dan itu memang sudah Allah sampaikan, sudah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 tadi, bahwasanya hanya Allah yang bisa memastikan apa yang ada di dalam rahim. Jadi boten kok wah iki alate ora canggih iki, alate kurang kurang apa niku perlu di setel neh, boten nggih. Memang hanya Allah yang bisa memastikan. Sementara alat-alat atau kecanggihan atau ilmu yang ada pada manusia itu hanya usaha. Kita berusaha ya untuk berhati-hati, tapi selebihnya Allah lah yang Maha mengetahui. Berikutnya, kemudian lelaki yang mendatangi Rasulullah tadi pergi. Setelah tanya tadi 3 hal, iman, Islam, ihsan, kemudian pergi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya memanggil orang tersebut. Namun mereka tidak melihatnya lagi. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki tadi adalah Jibril. Jadi ternyata lelaki yang menanya Rasulullah itu adalah malaikat Jibril sing mimbo dadi menungso. Kedatangannya adalah untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Jadi ini malaikat Jibril ya, sang malaikat pembawa wahyu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama Islam kepada manusia melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini di zaman para sahabat itu malaikat Jibril kerso menemui para sahabat, kerso menemui manusia. Jadi interaksi antara manusia dengan malaikat sebegitu dekatnya. Lah saat ini berbeda. Setan malah kok membo dari manusia ya. Saya ini malaikat Jibril, waduh tiga mun dipercaya oleh kata nggih. Karena semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka pintu langit itu sudah tertutup. Artinya wahyu itu sudah tidak turun lagi. Karena yang menerima wahyu itu adalah para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Jadi setelah nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada wahyu lagi. Jadi enek sing mimbo dadi menungso ganteng putih ya,
gede dhuwur gagah, kemudian ngaku malaikat Jibril nggih. Demit niki pun dipercaya nggih. Niki demit sing membo-membo ngoten nggih. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak hingga akhir hayat kita. Monggo ada pertanyaan? Di setiap kajian nanti kita buka sesi pertanyaan agar apa? Agar harapannya adalah bisa memperluas hasanah atau keilmuan kita atau pemahaman kita tentang hal-hal ya atau tentang apa-apa yang terjadi di keseharian kita. Jadi kita lebih paham lah secara agamanya seperti apa. Monggo, wonten pertanyaan? Wonten? Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melapangkan kita dalam menuntut ilmu, thalabul ilmi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى